dan bareng saya Samsiar, Arniati Amru, dan saya Sahrul Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Samsiar Guntur, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Palopo. Bersama saya telah hadir teman kita. Saya Arniati Amru, mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dan saya Sahrul Ma'ruf, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Kali ini akan membahas dan berdiskusi tentang konsep manajemen strategi dalam kehidupan organisasi, baik itu dunia bisnis, pendidikan, bahkan pemerintahan. Kita sering mendengar istilah manajemen strategi, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategi itu? Mengapa hal itu dianggap penting untuk keberhasilan suatu organisasi? Manajemen strategi bukan sekedar menyusun rencana, tetapi lebih bagaimana sebuah organisasi bisa membaca perubahan, menyiapkan langkah, dan mengambil keputusan yang tepat agar tujuan bisa tercapai. Sekarang kita membuka diskusi tentang apa sih sebenarnya manajemen strategi itu. Untuk membuka diskusi kita kali ini, baik kita perlu memahami apa sih sebenarnya manajemen strategi itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pengertian manajemen strategi tersebut. Di sini kita akan menjelaskan manajemen strategi. Apa itu pengertian manajemen strategi? Jadi, manajemen strategi adalah proses menyeluruh dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Dalam dunia pendidikan, konsep ini membantu lembaga melihat tantangan dan peluang dari lingkungan internal maupun eksternal, serta menentukan langkah-langkah yang tepat agar tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Strategi yang baik tidak hanya berbasis perencanaan, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan pendidikan. Penerapan manajemen strategi di lembaga pendidikan dilakukan melalui penetapan visi misi yang jelas, analisis kebutuhan peserta didik, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pengembangan program inovatif. Misalnya, sekolah dapat merancang strategi digitalisasi pembelajaran, memperkuat karakter siswa, atau membangun kemitraan dengan dunia industri. Evaluasi berkala dan pelibatan semua pemangku kepentingan juga menjadi kunci agar strategi tetap berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap mutu pendidikan. Baik, itu tadi tanggapan dari Ibu Arniati Amru tentang manajemen strategi. Bagaimana menurut Saudara Sahrul Ma'ruf? Iya, baik. Kita berbicara terkait dengan manajemen strategi ya. Jadi tentu kita membahas terkait dengan manajemen strategi itu adalah proses perencanaan jangka panjang yang menentukan arah dan keputusan besar organisasi. Sehingga pendidikan ini berarti bagaimana sekolah atau kampus merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan mutu lulusan yang mengadopsi teknologi pembelajaran. Dan mungkin saya bisa memberikan sedikit contohnya, yaitu adalah di mana sebuah universitas membuat strategi 5 tahun untuk menjadi kampus berbasis riset digital. Nah, dan ini mencakup pengadaan jurnal internasional, sehingga pelatihan riset untuk dosen, dan memberikan insentif publikasi ilmiah. Saya kira seperti itu. Nah, dari obrolan tadi bisa kita mengambil inti sari dari manajemen strategi itu. Itu ibarat mata perjalanan. Lembaga pendidikan perlu tahu kemana arah tujuannya, bagaimana cara mencapainya, dan siap beradaptasi kalau ada perubahan di jalan. Dengan strategi yang tepat, sekolah atau kampus bisa berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi semua.
Terima kasih atas penjelasannya yang sangat menarik tadi. Kalau kita sudah memahami pengertian, tentu juga penasaran bagaimana sih proses atau tahapan dalam penyusunan manajemen strategi itu sendiri. Sebab strategi tanpa proses yang jelas tentu sulit diterapkan. Pertanyaannya itu bagaimana tahapan atau proses dalam menyusun manajemen strategi yang baik agar bisa diterapkan secara efektif khususnya dalam lingkungan pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan tentang prosesnya tersebut. Persilakan Ibu Arni. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahapan atau proses dalam menyusun manajemen strategi. Itu ada 3 tahap utama. Yang pertama, perumusan strategi, kedua, implementasi strategi, dan yang ketiga itu evaluasi strategi. Jadi contoh perumusan strategi di sini misalnya sebuah sekolah membuat visi menjadi sekolah unggul dalam literasi digital. Maka strateginya mencakup pengembangan kurikulum digital dan pelatihan guru IT. Iya, kalau menurut saya contoh implementasi di mana sekolah itu kemudian melatih semua guru menggunakan platform Google Classroom dan menyediakan WiFi gratis di lingkungan sekolah. Ada juga contoh evaluasinya adalah setelah 6 bulan dilakukan survei kepada siswa dan guru untuk melihat efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi menyusun strategi itu tidak asal jalan ya. Ada prosesnya mulai dari perumusan rencana, melaksanakan sampai mengevaluasi. Intinya strategi yang baik itu bukan hanya sekedar dibuat, tapi juga harus dijalankan dan terus diperbaiki supaya hasilnya benar-benar terasa, terutama di dunia pendidikan. Penjelasan tentang tahapan menyusun manajemen strategi tadi itu sangat menarik. Apalagi kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan yang terus berkembang. Tapi kalau kita bicara strategi, itu tentu suatu hal yang mendasar yang perlu kita sadari. Untuk apa sih menyusun strategi itu dan seberapa penting untuk lembaga pendidikan. Baik, itu tadi pertanyaan saya, mungkin bisa berbagi Saudara Sarul Maruf untuk manajemen strategi ini. Iya. Baik, jadi menurut saya, kenapa sebenarnya manajemen strategi itu penting dalam pendidikan? Nah, manajemen strategi itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan lembaga pendidikan. Tanpa adanya strategi yang jelas, lembaga pendidikan akan kesulitan menentukan arah tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dalam lingkungan pendidikan saat ini, yang dimana lingkungan pendidikan yang terus berubah, baik dari segi teknologi, kurikulum maupun kebutuhan peserta didik, dengan manajemen strategi, lembaga pendidikan dapat melakukan perencanaan yang tepat. Nah, sehingga dalam memetakan potensi dalam kelemahan serta menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nah, dan selain itu, manajemen strategi membantu kelembagaan pendidikan menghadapi tantangan seperti persaingan antara lembaga, keterbatasan sumber daya, sehingga perubahan kebijakan pendidikan. Dengan strategi yang tepat, lembaga dapat meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih relevan dan berkualitas. Jadi, bukan hanya rencana di atas kertas, tetapi peta jalan menuju keberhasilan lembaga pendidikan di masa depan. Nah, dan saya juga mau memberikan sedikit contohnya terkait dengan penerapan manajemen strategi sekolah, di mana sebuah sekolah harus menyusun strategi pengembangan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di era digital. Nah, dan melihat perkembangan teknologi dan kebiasaan belajar siswa yang semakin berbasis digital, sekolah menyusun langkah-langkah strategis antara lain, yaitu yang pertama adalah analisis lingkungan. Nah, dalam analisis lingkungan ini, sekolah melakukan evaluasi bahwa perpustakaan sekolah belum banyak dimanfaatkan dan siswa masih kurang terampil dalam mencari informasi digital yang valid. Terus yang kedua, perumusan strategi. Di mana perumusan strategi, menurut saya, sekolah merancang program gerakan literasi digital
yang melibatkan pelatihan bagi siswa dan guru. Dan juga pengadaan fasilitas WiFi di perpustakaan serta integrasi literasi digital dalam kurikulum. Dan ketiga yaitu adalah implementasi sekolah. Nah, dalam implementasi sekolah ini, sekolah bekerja sama dengan pihak luar seperti dinas pendidikan atau universitas untuk mengadakan workshop literasi digital seperti dalam kurikulum ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana setelah program berjalan selama 6 bulan, dilakukan evaluasi melalui survei dan lomba literasi digital untuk mengukur peningkatan kemampuan siswa dalam mencari dan memanfaatkan sumber informasi online. Nah, sehingga hasilnya adalah minat baca digital meningkat, keterampilan siswa dalam mencari informasi online menjadi lebih baik. Dan perpustakaan digital sekolah lebih sering digunakan. Nah, jadi, manajemen strategi di sekolah bukan hanya wacana, tetapi benar-benar bisa menghasilkan program yang nyata. Dan juga berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pembelajaran. Ya, saya kira seperti itu. Baik, itu tadi pendapat dari Saudara Sahrul Ma'ruf. Menurut Ibu Arni sendiri bagaimana? Dipersilahkan. Baik, kalau menurut saya strategi penting dalam pendidikan karena berfungsi sebagai arah dan panduan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan. Tanpa strategi, lembaga pendidikan akan bergerak tanpa tujuan yang jelas, sulit beradaptasi dengan perubahan, dan berisiko tertinggal dalam menghadapi tantangan zaman seperti perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, atau kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19 itu, banyak sekolah yang tidak siap, tapi sekolah yang sudah punya strategi digital lebih cepat beradaptasi ke pembelajaran daring. Mereka sudah punya LMS, guru yang dilatih, dan modul digital. Jadi itu menurut saya. Jadi strategi itu ibarat kompas lembaga pendidikan. Tanpa strategi itu sekolah bisa kehilangan arah, apalagi di zaman yang serba cepat. Dengan strategi yang tepat, itu lembaga pendidikan lebih siap menghadapi tantangan, inovasi, dan memastikan proses belajar mengajar benar-benar berdampak bagi siswa. Penjelasan tentang pentingnya manajemen strategi tadi sangat membuka wawasan kita. Apalagi di era yang terus berkembang seperti sekarang. Nah, tentu akan lebih menarik jika kita tidak hanya membahas konsepnya saja, tetapi juga melihat bagaimana penerapannya di lapangan. Supaya lebih konkret dan mudah dipahami, mungkin bisa diberikan contoh nyata bagaimana sebuah lembaga pendidikan, khususnya sekolah, menerapkan manajemen pendidikan atau manajemen strategi dalam program atau kegiatan mereka. Pertanyaan saya, bisa Saudara Sahrul Ma'ruf memberikan contoh yang nyata penerapan manajemen strategi yang berhasil di sekolah agar kita bisa memahami bentuk implementasinya. Ya, jadi contoh implementasi di sekolah itu adalah di mana program sekolah penggerak adalah contoh strategi sukses dalam pendidikan yang fokus pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Nah, dalam penerapan kurikulum yang berpusat pada siswa serta budaya refleksi, di mana hasilnya adalah terjadi peningkatan mutu pembelajaran, inovasi di kelas, dan perkembangan karakter serta kompetensi siswa secara signifikan. Nah, berbicara soal proses, tentu kita juga tidak lepas dari tantangan dalam pelaksanaannya. Pasti ada hambatan atau kendala yang dihadapi sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Pertanyaannya itu, apa tantangan dan hambatan yang biasanya muncul dalam penerapan manajemen strategi di lembaga pendidikan? Dan bagaimana solusi atau cara yang untuk mengatasinya. Dipersilahkan Saudara Sahrul Ma'ruf untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, jadi menurut saya kita berbicara tentang tantangan dalam penerapan manajemen strategi di lembaga pendidikan.
salah satu yang paling sering muncul adalah resistensi atau penolakan dari internal, baik itu guru, staf, maupun siswa. Nah, dan biasanya mereka merasa strategi baru justru menambah beban atau tidak sesuai dengan kebiasaan lama. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah melibatkan semua unsur sekolah sejak awal proses perencanaan strategi. Ketika mereka merasa dilibatkan, maka mereka juga akan merasa memiliki. Jadi komunikasi yang baik itu kuncinya. Baik, itu tadi tanggapan atau pendapat dari Saudara Sahrul Ma'ruf. Menurut Ibu Arni, mungkin bisa dijelaskan tantangannya bagaimana? Baik, dari pengalaman saya, tantangan lain yang sering muncul adalah soal keterbatasan sumber daya, baik itu dana, fasilitas, maupun teknologi. Banyak ide strategis yang bagus, tapi terkendala di bagian implementasinya karena fasilitas belum mendukung. Solusinya sekolah harus cerdas menjalin kemitraan, misalnya dengan pemerintah, dunia usaha, atau kampus. Dengan kolaborasi, hambatan pendanaan bisa diatasi, dan strategi yang sudah dirancang bisa tetap dijalankan dengan optimal. Demikian. Wah, kayaknya seru banget ya diskusi kita kali ini. Sebelum kita tutup, boleh dong satu kalimat refleksi dari masing-masing teman tentang pentingnya manajemen strategi. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Arniati Amru untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di dunia pendidikan, strategi adalah jembatan antara visi besar dan aksi nyata. Baik, Saudara Sahrul Ma'ruf Arup, dipersilahkan closing statement-nya. Iya, jadi strategi bukan soal rencana di atas kertas, tetapi bagaimana kita merancang masa depan dengan sandar dan bijak. Wah, keren ya obrolan kita kali ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan untuk terus berinovasi dan berkembang. Terima kasih kepada Ibu Arni dan Sahrul Ma'ruf, dan terima kasih juga kepada semua penonton. Sampai jumpa di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.